Assalamualaikum dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan anggota Anida Rohima dengan NIM 1014, Nabila Indah dengan NIM 1017, Nilam Rahayu dengan NIM 1023, Nasrin Anggriani dengan NIM 1102, dan M. Subhan dengan NIM 1034. Macam-macam tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung, tanda siku, tanda garis miring, dan tanda apostrof. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan, bisa diikuti dengan kalimat baru setelahnya atau berakhir begitu saja. Tanda titik juga dipakai di belakang huruf dalam satu tabel, daftar pustaka, perincian, bagan, atau angka yang menunjukkan waktu serta jumlah. Contoh penggunaan tanda titik pada penanda akhir kalimat yaitu seperti pada slide berikut. Dia orang Korea, setelah akhir kalimat disertai tanda titik, terus pada tanda di penulisan bagan, ikhtisar atau daftar berikut contohnya. Dan untuk pemisah angka pada penanda jam dan waktu sebagai berikut. Untuk memperjelas jumlah, peran dalam penulisan referensi, dan tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan juga tidak digunakan pada kepala surat. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh pemakaian tanda koma yaitu untuk memisahkan unsur-unsur perincian, seperti ia membeli pisang, pepaya, dan jeruk. Saja sebelum kata penghubung pertentangan. Saya mau, koma, tetapi kamu tidak. Untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Seperti kalau diundang, saya akan datang. Dan tidak dipakai bila induk kalimat mendahului anak kalimat. Yaitu saya akan datang kalau diundang. Berbeda makna akan berbeda penggunaan tanda koma. Selanjutnya untuk memisahkan penghubung antar kalimat dan memisahkan kata seru dan kata sapaan, memisahkan petikan langsung dan tidak dipakai bila sudah ada tanda tanya atau tanda seru. Di antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, nama orang dan gelar akademis, serta bilangan bulat dan angka desimal seperti pada contoh berikut. Mengapit keterangan tambahan atau aposisi seperti berikut dan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat atau opsional itu sebagai berikut. Selanjutnya, tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata hubung pemisah antar bagian setara dalam kalimat majemuk seperti hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, pada akhir perinci yang berupa pausa sebagai contoh di sampingnya. Yang ketiga, memisahkan bagian-bagian perinci dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma sebagai contoh berikut. Tanda titik dua dapat digunakan pada pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan, seperti mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari, dan tidak dipakai jika perinci atau penjelasan itu sudah lengkap pada akhir pernyataan, seperti kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian, seperti ketua, Ahmad Wijaya, sekretaris, Siti Aryani. Yang ketiga, sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan dalam naskah
sama sebagai contoh di samping. Yang keempat, di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, dan judul dan anak judul suatu karangan seperti contoh di samping. Yang selanjutnya adalah tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya seperti di samping cara lama, koma diterapkan juga cara-cara baru. Titik, titik, titik. Nah, selanjutnya, tanda hubung juga dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, tanggal, bulan, dan tahun, atau huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya seperti panitia, itu kan dieja satu-satu per huruf. Selanjutnya, tanda hubung juga digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya seperti yang ditampilkan dalam slide. Selanjutnya, kata tanda hubung juga digunakan untuk merangkai dua unsur yang berbeda. Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dengan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contohnya P3K. Itu tidak dipakai tanda hubung. Selanjutnya, tanda hubung juga digunakan untuk merangkai bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau asing. Next. Atau menegaskan keterangan penjelas atau keterangan aposisi. Contohnya seperti kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Itu ada tanda pisahnya untuk membatasi atau menegaskan. Dan selanjutnya adalah tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya Jakarta, tanda pisah Bandung. Itu artinya Jakarta sampai ke Bandung. Next. Selanjutnya tanda seru dan tanda tanya. Tanda seru dipakai pada akhir kalimat seruan atau perintah. Contohnya pergi kau, itu pemerintah, jadinya diseru. Selanjutnya tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya seperti kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati. Nah, selain kapan itu ada seperti 5W1H, kapan, di mana, apa, itu dipakai tanda tanya. Selain itu juga dipakai dalam yang disangsikan kebenarannya. Contohnya di Indonesia terdapat 740 dalam kurun tanda tanya itu masih diragukan. Jadinya dikasih tanda tanya dalam kurun. Nah, tanda tanya dan tanda seru ini tidak bisa digabung di dalam ejaan baku. Next, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, menurut informasi yang saya dapatkan, penggunaan tanda baca elipsis dalam EYD ejaan yang disempurnakan versi 5 tidak berbeda dengan versi sebelumnya. Tanda baca elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Kemudian yang kedua, penulisan ujaran yang tidak selesai dalam dialog, seperti contoh yang ada di slide. Kemudian tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Tanda baca ini digunakan untuk menyingkat kata dalam konteks tertentu dan menunjukkan adanya bagian kata atau bagian angka yang hilang dalam suatu kalimat. Kemudian, tanda petik.
Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lainnya, seperti merdeka atau mati. Kemudian yang kedua, pengapitan judul jasak, lagu, film, sinetron, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Kemudian ada tanda petik tunggal. Pemakaiannya seperti mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain dan mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya ada di slide. Kemudian tanda yang sering dipakai selain tadi ada tanda kurung. Tanda kurung ini ada dua. Yang pertama, tanda kurung pemakaiannya biasanya dipakai mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang ketiga, mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dihilangkan. Kemudian yang keempat, mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Kemudian tanda kurung yang kedua, tanda kurung siku. Penggunaannya biasanya untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya terdapat pada slide. Next. Tanda garis miring. Tanda garis miring ini biasanya dipakai pada nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa tahun. Kemudian yang kedua, pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya ada pada slide. Next. Nah, kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini, yaitu pentingnya tanda baca membantu untuk memahami makna tulisan tersebut. Oleh karena itu, tanda baca sangat penting agar kalimat suatu paragraf mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan makna yang disampaikan oleh penulis. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk pertanyaan dapat dituliskan di forum MMP. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.